Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Alit Panglima Melayu. Oke, kali ini saya dengan teman-teman LBH Tua Ibu Pertiwi. Masya Allah, luar biasa, baru diresmikan nih. Sudah diresmikan apa belum nih, teman? Alhamdulillah. Udah resmi? Belum ya? SK-nya nggak ada. SK-nya sudah ada? Tapi peresmiannya belum ada. Oh belum. Tapi dalam waktu dekat inilah ya. Jadi saya dengan teman-teman LBH Tua Ibu Pertiwi. Beliau ini Bang Putra, Dewan Pembina ya. Dewan Pembina apa Bang? Ade Saputra. Ade Saputra ya, Bang Ade Saputra. Nah, selanjutnya di SH ya, SHMKN. LKN. MKN. Penatariatan. Grogi nih. Register penatariatan. Terus di acara top ya. Oh. Selanjutnya nih ada bro saya nih. Zepan Setiadi. Zepan Sitiadi. Yes. Ketua ya? Sehari-harinya apa? Alhamdulillah. Sehari-hari. Ini kalau siang dipanggil Zepan atau malam ada lagi Zeni nih? Ya, Oh, bukan? kalau siang dipanggil Zepan. Malam Zeni. Zepannya. Oh, boleh. Jadi di LBH sebagai apa, bro? Kebetulan teman-teman percaya saya sebagai seorang ketua. Ketua ya, ketua LBH gitu ya. Jadi ada nih, beliau nih pengacara sebenarnya. Pengacara sebenarnya, berarti nggak sebenarnya. Iya, ada agak ragu juga sedikit kan antara pengacara dengan sertifikat. Iya. Itu nggak boleh disebutkan, dituntut beliau. Siapa bro? Terus saya rada-rada lupa nama bro. Saya Irwansyah SMH. Masya Allah. Dan saya bekerja sebagai seorang lawyer. Oh, Dan lawyer. kebetulan di Lembaga Bantuan Hukum Tua Ibu Pertiwi ini dipercaya sebagai sekretaris jenderal. Oh, Begitu Bu. oke. Sekretaris Jenderal ya. Ya. Oke, jadi saya sedikit mau bertanya-tanya dengan teman-teman apa nih, dengan teman-teman LBH. Apa sih tujuan teman-teman ini membuat LBH ini? Kamu? Ketua? Baik, tujuan awal kita ingin membuat LBH ini, kita mengikuti semua informasi baik perkembangan di media maupun perkembangan di masyarakat, khususnya aspek penegakan hukum bagi kalangan ekonomi menengah ke bawah. Iya. Jadi rasa keadilan tidak mereka dapatkan di sana apabila mereka berperkara di pengadilan maupun di kepolisian. Makanya Iya. dengan adanya LBH ini mudah-mudahan dapat memberi manfaat bagi seluruh masyarakat yang butuh keadilan hukum. Seperti itu. Oh gitu. Jadi bagaimana nih kita masyarakat bisa mengakses apa nih LBH nih gitu. Supaya kami saya lah nih berperkara gitu. Saya harus seperti apa? Ke LBH itu saya datangnya kayak mana gitu? Apakah melalui telepon atau melalui apa? Atau kayak mana prosesnya untuk datang ke LBH ini? Baik, itu berkaitan itu akses ya. Akses bagaimana cara masyarakat bisa terhubung dengan LBH kita. Ini udah kita susun sebenarnya. Nanti dalam waktu dekat ini kita akan mengeluarkan website LBH Tua Ibu Pertiwi. Siap. Jadi bagi kalangan-kalangan yang generasi milenial yang paham tentang jaringan sosialisasi internet itu nanti bisa mengakses. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bakal melakukan sosialisasi ke setiap kelurahan maupun ke perdesaan agar maupun ke lembaga-lembaga sekolah Gitu ya. sekolah gitu. Jadi agar mereka juga paham, juga mengetahui atas lahirnya LBH ini memang masyarakat pada umumnya bisa langsung terhubung dengan adanya LBH Tua Ibu Pertiwi. Oke. Jadi gini gitu. Seperti apa sih kerja nanti LBH ini? Gitu. Seperti apa kerjanya lah dan masyarakat itu seperti apa? Kan pemahaman kita semua orang tahu LBH. Ya. Sebagian orang nggak tahu gitu. Bagaimana sih sebenarnya kerjanya nanti sebuah LBH ini bisa bekerja? Nah, kalau urusan masalah kerja, bagaimana nanti LBH ini bakal berjalan, itu kompetensinya tuh sekjen kita tuh yang lebih paham. Oh sekjen ya? Yes. Oh siap. Berarti Pak Sekjen nih yang lebih banyak Dia kan gitu. profesi pengacara. Pengacara. Oh gitu. Jadi saya tanya ke beliau aja. Yes. Bagaimana nih bro tentang LBH ini cara kerjanya seperti apa? Jadi lembaga bantuan hukum itu maknanya sudah digeser oleh Menkumham menjadi organisasi bantuan hukum. Maknanya hampir sama. Yang namanya organisasi
organisasi memiliki struktural, begitu juga dengan bantuan hukum Papua Ibu Pertiwi. Struktural ini adalah yang akan menjalankan visi misi besar apa yang dicita-citakan oleh kita semua untuk sampai pada tujuan yang disampaikan awal tadi adalah keadilan. Nah, maksudnya adalah equality before the law, persamaan di muka hukum, bukan hanya di muka hukum, tapi di belakang hukum juga persamaan baik di depan hukum maupun di belakang hukum itu dapat terwujud. Oleh karena itu, masyarakat kecil termarginal tadi sering menjadi korban oleh para penegak hukum, sehingga kita harapkan lawyer-lawyer, para lawyer yang ada di LPP dapat mencapai tujuan mulia itu sendiri. Maka ada istilah yang mengatakan, walaupun langit runtuh, hukum dan keadilan tetap kita tegakkan. Itulah makanya kita hadirkan LPI. Maka di dalam struktural itu ada tiga inti. Yang pertama legal, yang kedua paralegal. Legal itu adalah para lawyer-lawyer yang sudah dilantik dan disumpah di pengadilan tinggi, ya, berdasarkan Undang-Undang 18 tahun 2003 telah memiliki kompetensi untuk memberikan bantuan hukum baik di persidangan dan di luar persidangan. Nah, juga ada paralegal yang dibekali dan dibolehkan oleh undang-undang Dibekali OBH itu tentang hukum itu. ya, dia bukan pengacara tapi dia bisa ya, latar belakangnya banyak, ada ekonom, ada yang mahasiswa juga, Jadi- macam-macam lah. Jadi gini bro, bisa tidak orang hukum bergabung di situ di saat ada sebuah kasus dari masyarakat, bisa tidak dia mendampingi sebagai penasihat hukum atau apa namanya nanti ke di situ? Iya, tentu bisa, karena kan sebagaimana yang saya jelaskan tadi, kalau ada paralegal. Nah, paralegal ini akan kita bekali melalui pelatihan, melalui pembinaan, yang mananya nanti akan kita siapkan untuk bertarung, baik itu nanti di pengadilan maupun di luar pengadilan. Yang penting semuanya kita bekali, artinya semua perkara yang masuk, insya Allah semua perkara yang akan masuk, insya Allah akan kita tampung, terutama yang memang betul-betul membutuhkan keadilan, sehingga keadilan itu dapat diakses walaupun oleh orang susah, orang miskin, termarginalkan. Nah, atas dasar itulah kemudian kita bersama dengan Putra, ketua dan teman-teman yang lain. Ya, kalau saya sebenarnya sudah punya law firm, berkantor di Arifin Ahmad. Kalau saya pribadi, tapi bagi saya, kalau kita bicara hanya money oriented, mau sampai kapan? Ya kan, mungkin habis sekarang kalau kita bicara materi. Tapi kalau kita bicara apa yang bisa kita lakukan bukan hanya materi, tapi manfaat bagi orang lain. Maka jalan dengan orang tua sebentar. Apa yang dikatakan oleh orang tua saya, khairun nas anfa'uhum bin nas. Jadi manusia yang paling banyak manfaatnya kepada orang lain. Itu dia poin. Jadi ya. Jadi juga memang kita tujuan utama untuk keadilan, tapi untuk masyarakat yang kurang mampu. Jadi bukan ditegaskan untuk masyarakat yang kurang mampu, bukan untuk masyarakat memang semua kebutuhan keadilan. Tapi ditegaskan Dikhususkan untuk keluarga yang kurang mampu. Bagi orang-orang kaya ya, yang kaya ya, yang pengusaha yang mampu, kalau mau keadilan datang ke kantor saya, lofok ya, pengen puasa ya, berbayar karena kaya mampu pak. Nanti kita subsidi silang ke LBH begitu, sehingga sama-sama dapat keadilan. Ya, oke Bro Sekjen. Jadi gini, kita kan selama ini memenang ini penasihat hukum gitu. Masyarakat di luar sana itu nggak sama dengan Indonesia dan Indonesia. Orang bilang pengacara aja, mereka ada pikirannya ini bayarnya mahal ini gitu. Nah, jadi bagaimana nih LBH ini nanti memberikan kecerdasan itu kepada masyarakat? Yang pertama kan kita LBH pak, namanya LBH atau OBH, organisasi bantuan hukum bantuan. Bantuan itu berarti pro bono, cuma-cuma gratis, free. Nah, maksudnya gini, Ya, tanpa dipungut biaya. ya masyarakat untuk datang ke sana itu bukan suatu hal yang mudah kan? Ya, bukan suatu hal mudah gitu untuk datang ke sebuah lembaga hukum karena pikiran mereka itu pasti soal ini bayaran gitu. Ini bagaimana nih LBH ini nanti memberikan pemahaman kepada masyarakat Maka itu? tadi sudah disampaikan melalui channel YouTube, channel YouTube Bro Alif ya.
ya, apa namanya? Ahli Panglima Melayu. Oh Keren. iya, Se- melalui channel YouTube yang luar biasa ini Siap. kita kasih apa namanya, Pencerahan. pencerahan kepada masyarakat khususnya kota Pekanbaru umumnya di Indonesia, bahwa LBH kita ini sudah terkoneksi di blog, website, dan ada beberapa media sosial, Instagram dan WA, Facebook, ya, yang mana nantinya setiap ada perkara yang ingin berkonsultasi dengan kita, maka 1x24 jam untuk masyarakat kita akan bersedia untuk melayani itu. Dan untuk itu semua bisa mendatangi kantor LBH kita sendiri, Lembaga Bantuan Hukum Tua Ibu Pertiwi yang beralamat di Jalan Arifin Ahmad, ya. Nanti kita kasih alamatnya melalui chat, kasih alamatnya bro ya. Oke. Ya, intinya tidak ada satu kendala apapun untuk mencapai satu atau memecahkan satu permasalahan yang ada di masyarakat. Oke. Berarti intinya nanti ada ini bang ya, ada nanti di website ini diberikanlah info-info yang lengkap di situ ya, melalui website, melalui Facebook, media sosial yang LBH punya gitu kan, ya, termasuk alamat kontak personnya ada di situ. Jadi kalau masyarakat misalnya butuh keadilan, Siap. nggak tahu tempat alamat, itulah kita ada yang agensi kita, Oh, sama agensi. ketua, kita Sosialisasi juga. sosialisasi masuk kelurahan, pendidikan, penyuluhan semuanya. Iya. Jadi Pak, itulah para legal itu kita tempatkan di situ. Oh. Jadi kalau misalnya masyarakat butuh, mereka tidak perlu khawatir. Jadi bisa mereka bertanya ke kantor lurah atau kantor pendidikan atau pokoknya yang kita sudah kita sosialisasi. Nah, kalau nggak tahu ya kita lihat di websitenya, YouTube-nya Bro Ali Panglima. Oke, ini pertanyaan terakhir nih. Oh, satu lagi saya harus sampaikan Siap. bahwa di dalam tadi struktur ya, bahwa di dalam OBH kita ini Tuan Ibu Pertiwi, OBH ini bukan obat batuk. bukan. Oh, bukan. Bisa saja maknanya begitu, tergantung yang memanai. Oke, lanjut. Nah, Bang. OBH Tuan Ibu Pertiwi dibekali oleh legal yang luar biasa. Ada kurang lebih 10 Pak lawyer yang sudah tergabung resmi secara official ke lembaga ini, dan kemudian didampingi oleh legal kurang lebih ada sekitar 20, terdiri dari macam latar belakang dan profesi dan mahasiswa tentunya, yang insya Allah akan mampu bekerja sama dengan mengoperasikan LBH untuk mewujudkan keadilan itu sendiri. Gitu semua masyarakat. Iya. Oke bro, terakhir nih untuk apa nih yang mau teman-teman LBH sampaikan kepada masyarakat di luar sana? Pesan-pesan mungkin dari Dewan Pembina dulu. Silakan. Kepada teman-teman atau masyarakat di luar, sebenarnya LBH itu adalah tempat kita mengadu, mencari keadilan. Tapi jangan pula berpikir kalau misalnya kita datang ke LBH kita memikirkan berapa biayanya. Itulah gunanya LBH. LBH itu tempat orang mengadu non profit, tanpa mengharapkan imbalan sedikit pun. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya mau cari ke LBH Tua Ibu Pertiwi, bisa dicari website maupun masuk ke kelurahan. Kita udah masuk ke sana semuanya. Itulah guna kita kita sediakan para legal itu masuk ke ranah untuk masyarakat. Siap. Kalau kedua, Kalau sedikit dari saya ini terakhir, yang pertama itu memang kita menunjukkan keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum. Karena di dalam teori ilmu hukum, Bukan Maslow. Bukan Maslow. dalam ilmu hukum, di situ yang pertama itu memang harus kita wujudkan suatu keadilan. Yang kedua baru kemanfaatannya, yang ketiga baru kepastian. Karena ada aturan-aturan yang tidak diatur dalam eksplisit dalam sebuah undang-undang, baik itu mau KUHP atau kitab undang-undang hukum perdata. Jadi ada hukum yang mau memanfaatkan masyarakat dan itu diakui oleh pemerintah kita. Makanya di sini kita ke depan keadilan bagi masyarakat, yang mana masyarakat tersebut membutuhkan itu. Keadilan itu seperti yang disampaikan tadi oleh sekjen kita, equality before the law. Semua orang itu sama di hadapan Tuhan. Jadi apabila nanti ada bagi masyarakat yang sangat membutuhkan bantuan dari LBH kita siap 1x24 jam. Siap memperjuangkan Siap keadilan untuk masyarakat. Oke, terima kasih Pak.
Selanjutnya terakhir ini dari Pak Sekjen. Pak Sekjen ini terlalu semangat ya. Karena ada makan ya. Kalau kita Terlalu banyak makan ya. semangatnya harus terus ya, sehingga energi yang kita sampaikan kita tersirat adalah energi positif, sehingga apa yang kita lakukan selalu bermanfaat bagi masyarakat. Nah, saya masuk pada akhir segmennya bahwa yang ingin penting saya sampaikan kepada publik adalah bahwa paradigma bahwa apa namanya ketika berperkara lalu menggunakan advokat mahal, ya harus keluar kocek usaha. Jangan lagi khawatir dengan itu, don't worry. Kenapa? Karena OBH Wahid Ibu Pertiwi hadir untuk memberikan pelayanan hukum yang luar biasa, dibekali dengan advokat yang kece luar biasa seperti kita ini Pak. Siap. Jadi insya Allah ya, dan belum pernah kalah Pak kalau berperang di pengadilan. Ini sekedar informasi saja. Ya, jadi belum pernah berkalah, mau di udara, di laut, di air yang kasar pun nggak pernah kalah kita. Wah, kayaknya Pak Sekjen itu suka di air. Suka, tapi air apa? Takut Pak, kolam renang Pak. Nanti apa pula kan? Iya. Intinya apapun itu saya sampaikan bahwa kita ya bersedia menerima keluhan ya, konsultasi ya, gratis, penanganan perkara gratis. Tapi yang bagi yang kurang mampu ya, tapi yang mampu nanti melalui kantor hukum saya, melalui law firm kalau mampu ya. Jadi nanti ada syarat Pak, jadi jangan semua perkara nanti maunya didampingi kita semua Pak, ada subsidi silang. Oh siap. Nggak semua perkara kita tampung Pak, kita kan butuh duit juga untuk, jadi ada subsidi silang, ya gitu ya. Jadi ya, orang kaya bantu yang miskin bantu yang kaya, sama-sama mendapatkan yang namanya keadilan. Sehingga apa? Indonesia sebagai negara hukum yang dijelaskan di dalam pasal 1 ayat 3 bahwa Indonesia adalah negara hukum dapat diwujudkan, dan kita semua senantiasa dapat jiwa dan kesejahteraan. Oke, terima kasih teman-teman. Jadi itu tadi penjelasan dari teman-teman LBH Wahid Ibu Pertiwi. Semoga masyarakat yang di luar sana yang mungkin mau ragu gitu terhadap pengacara-pengacara banyak di luar sana, ini ada di solusinya LBH. Kalau minta keadilan, minta diperjuangkan, ada LBH. Kalau ada solusi yang lain, datang aja ke Mak Erot, mungkin bisa. Tapi Mak Erot nggak ada lagi. Oke, terima kasih. Jangan lupa di subscribe Alif Panglima Malaysia.